Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin kami memperkenalkan diri dulu. Kami dari Universitas Muhammadiyah Makassar dari jurusan manajemen. Kami ada tugas dari mata kuliah kewirausahaan untuk mewawancarai mungkin salah satu owner lah, bisa dibilang owner dari perusahaan tersebut. Kami memilih perusahaannya Bapak. Mungkin yang pertama kita bisa perkenalkan diri kita dulu Pak. Oke, nama saya Ulil Ardi Syahdan. Saya itu founder dari Edu Inesia. Sekarang sudah jadi PT. Nama PT-nya Edu Global Inspirasi. Dia bergerak di dunia pendidikan, jasa pendidikan, bimbingan belajar, konseling, sama konsultan pendidikan. Ada lagi? Yang melatar belakangi Pak, yang menjadi motivasi sehingga Bapak bisa menjadikan ini sebagai ide bisnis. Motivasi, pertama motivasi asasnya, pertama kami lihat pasar. Karena kami pelaku pendidikan juga. Kebetulan saya pernah dosen di Unismu. Saya sekarang juga abdi negara. Jadi saya ASN. Nah, saya ASN dan di dunia pendidikan tentunya. Jadi pertama itu dibentuk karena asas kebutuhan. Kebetulan saya pribadi kan punya keahlian di bidang, pernah dengar CPNS enggak? Nah, jadi saya pengajar CPNS sejak 2017. Nah, saya buka bimbingan itu asasnya karena banyak teman-teman di sekitar saya yang butuh waktu seleksi, butuh bimbingan. Saya buatlah bimbingan kelas-kelas kecil, ternyata sampai pesertanya se-Indonesia. Dari Sumatera sampai Nusa Tenggara Timur. Ada dari Ambon juga. Ikut di bimbingan dan kelas saya. Jadi awalnya mungkin bisa dibilang untuk kayak membantu saja dulu. Ya, awalnya membantu teman-teman. Ya, jadi teman-teman kan ada dulu saya dulu kan kuliah S2, setelah S2 saya lanjut profesi. Pernah dengar profesi guru? PPG Prajabatan? Pernah dengar? Nah, kelas PPG Prajabatan itu yang angkatan pertama saya ikut di situ, lulus, dapat sertifikasi pendidik. Teman-teman mau seleksi ujiannya itu butuh bimbingan. Kebetulan saya paham materi ujiannya, saya ajarlah mereka. Ternyata saya buat kelas di Makassar, banyak teman-teman dari Indonesia bagian barat, timur, dan tengah kenal kami. Mereka mintalah bimbingan, diajarkan. Setelah banyak followersnya, banyak yang minat di kelas kami, ya kenapa kami nggak sekalian buka, jadikan usaha bisnis. Dan berarti visi misinya kayak membantu. Kalau visi misinya Edu Inesia pertama sebagai membantu sebenarnya orang tua, mahasiswa yang baru-baru lulus yang tidak tahu arahnya mau kemana. Jadi itu sebenarnya, jadi tujuan kami itu adalah mengarahkan mereka, orang tua maupun mahasiswa yang baru-baru lulus itu, supaya mereka paham bahwa dunia kerja, dunia perkuliahan selanjutnya seperti ini, jalannya seperti ini. Banyak konsultan pendidikan di luar sana itu membuat program-program sebagai konsultasi pendidikan, tapi harganya mahal. Kami datang dengan biaya murah. Tapi kalau dari kalau kita berbicara UMKM kan dia produk istilahnya. Kalau dari lembaga kita kalau mungkin jadi ada kalau UMKM itu ada basisnya produk yang dia jual, ada juga basisnya jasa yang dia jual. Kami jasa, bukan produk fisik. Nah, jasa itu kami kategorikan pertama tadi produknya itu bimbingan
CPNS. Yang kedua bimbingan P3K. Yang ketiga bimbingan persiapan PPG Prajabatan. Nah, kalian kalau mau jadi guru, kementerian itu kasih fasilitas PPG Prajabatan namanya, untuk ambil sertifikasi guru. Kalau kalian mau, itu salah satu kami yang bimbing. Nah, yang ketiga persiapan TKA atau TKA, tes kompetensi akademik SD, SMP, SMA sekarang ada. Nah, itu kami sudah kerjasama dengan beberapa sekolah. Kelima, itu pendampingan kelas SKS. Kelas SKS itu kelas percepatan. Dulu namanya akselerasi. Nah, kebetulan di Indonesia Timur ya. Dan kita Indonesia Tengah, di Sulawesi itu hanya 2 sekolah SMP pelaksana SKS. Ya, untuk di madrasah di Kementerian Agama. Nah, salah satu sekolahnya kami bimbing siswa-siswanya yang percepatan itu. Plus yang terakhir itu bimbingan persiapan Olimpiade. Oke, bisa dibilang umum. Tingkatan, mulai dari SD sampai SMA sampai kuliah. Berarti target pasarnya mungkin SD, SMA, umum gitu. Target pasarnya itu SD, SMP, SMA, sama mahasiswa. Ya. Strateginya, strategi pemasarannya. Strategi pemasaran, karena kita biaya jasa, karena kita di bidang jasa, maka kami lebih kedepankan itu pemasaran lewat media sosial. Nah, kebetulan ada tim marketingnya kami di media sosial yang lumayan punya banyak followers. Dia salah satunya yang bisa memasarkan produk kami. Yang kedua, strategi kami itu adalah B2B, business to business. Langsung ke ownernya, kerjasama langsung dengan sekolah, kerjasama langsung dengan yayasan. Biasanya kami begitu. Berarti kerjasama dengan yang sudah punya followers dengannya. Ya, kebetulan kami itu punya teman-teman yang lumayan tersebar di Indonesia. Itu sebenarnya salah satu relasi ya. Jadi mereka kalau kami posting, mereka biasa sebarkan. Nah, makanya saya bilang tadi di awal-awal itu sampai peserta kami untuk bimbingan P3K itu sampai ya dari Aceh sampai Maluku ada, karena itu tadi. Kalau kita berbicara media sosial, berarti sejauh mana media sosial ini mendukung dari usaha Bapak sendiri? Nah, kalau dibilang sejauh mana, pertama karena platform kita cuma satu, kita kerjanya itu di media sosial. Nah, kami belum punya tempat fisik, jadi mau tidak mau ya hampir 80-70% media sosial punya peran untuk memasarkan produk kami. Mungkin Ada lagi? mungkin masih ada. Ini agak personal ya. Apa itu? Modal kan biasa. Modal. Jasa itu tidak ada modal. Skill. Modal pure skill. Jasa itu tidak ada modal. Pure skill kalian. Nah, modal pun paling minimal itu kalau kita pakai Zoom Premium untuk ngajar, itu aja. Dan Zoom Premium itu paling tidak sampai 1 juta. Dan kerjasama mungkin tidak. Kerjasama itu tanpa modal. Kerjasama itu biasanya misal Anda punya masa, maka caranya itu adalah kita kerjasama, tapi pembayaran fee ke kerjasamanya itu setelah program berakhir. Jadi setelah mereka bayar, baru kita bayar ke mereka. Oke, maksudnya? Kebanyakan kan panjar dulu, baru diberikan kebanyakan promosi. kan panjar dulu, baru mereka promosi. Ini tidak, karena kami jasa. Caranya
fix kerjasamanya, mereka dapat berapa persen, nanti setelah pembayaran berakhir ke kami, baru kami potong sekian persen ke untuk mereka. Kalau selanjutnya mungkin ke omset. Omset ya, dalam setahun Kalau atau sebulan atau bagaimana? Kalau jasa itu tidak ada omset bulanan. ya, harian. Dia tidak Tergantung target. dia tergantung project. Jadi kalau misalnya kakak buka kelas persiapan CPNS, jadi project CPNS semester itu atau tahun itu atau bulan itu, karena per project itu kan ada yang short term itu ada yang sebulan projectnya, paling pendek sebulan. Kalau sebulan project itu udah bisa dikali omsetnya berapa, anggaplah total ya, saya bilang total yang pernah saya dapat hampir 3 digit. Rata berapa klien? Kira-kira kisaran berapa klien untuk bisa mendapat 3 digit dalam setahun atau sebulan? Dalam setahun itu 3 digit. Kakak jelasin dulu. Program proyek bimbingan jasa itu dia ndak hitung per klien, karena setiap program itu beda grade-nya. Iya, betul. Paham maksudnya kakak? Contoh, saya buka kelas bimbingan CPNS, biayanya misal per orang itu cuma 500.000. Tapi kalau 100 orang yang masuk di situ dapat berapa itu kira-kira? 5 jutaan, kan? Sorry, bukan 5 jutaan, 50 jutaan. Nah, itu kan short term, jadi hanya 1 bulan. Itu maksudnya kan? Nah, ada yang long term, bimbingan semester persiapan TKA. Nah, long term itu dia otomatis biaya bimbingannya lebih banyak, tapi pesertanya sedikit. Ngerti maksudnya kan? Jadi misalnya biaya bimbingannya setahun misalnya 5-7 juta per tahun per orang. Nah, tapi maksimal dalam satu kelas itu 20 orang. Jadi hitung aja. Berarti kalau 5 juta anggaplah, berarti kali 20 orang berarti 100 juta. Tapi biaya lama bimbingannya setahun. Setahun itu maksudnya enggak setiap hari. Nanti ya. Nah, ada periode-periode tertentu. Nah, kalau yang seperti itu, makanya saya bilang bukan berdasarkan jumlah pesertanya, tapi berdasarkan proyeknya. Dan tidak semua proyeknya sama yang diambil. Ya tentu kami keluarkan program atau proyek berdasarkan asas kebutuhan. Misal CPNS mau buka nih beberapa bulan ke depan, berarti kita buka kelas CPNS. Sekarang lagi buka. Mungkin ada berapa tenaga pengajarnya mungkin? Tenaga pengajarnya cuma 2. Cuma 2? Awalnya. Jadi kalau buka dulu itu kelas P3K, saya awal testingnya itu cuma 2 pengajarnya. Saya sama CEO saya, maksudnya co-founder saya. Lama tenaga pengajar kami yang sementara jalan ya hampir 12-an. Apa lagi? Jangan, oh ya ini juga penting. Ini bukan income utama saya Pak, mungkinnya. Karena saya ASN. Dan ini bukan pekerjaan utama saya. Oke? Karena dia bukan pekerjaan utama, otomatis tidak boleh kalian tinggalkan pekerjaan utama. Jadi ini dalam tanda petik mainan saya. Jadi kalau Kan luang baru kerja, kayak sekarang luang baru kerja. kan ada katanya sebaik-baiknya pekerjaanmu harus ada sampingan. Sebaik-baiknya pekerjaan harus ada sampingan. Salah.
Bagaimana itu? Yang benar itu adalah kamu cari dulu pekerjaan yang membuat income stabil dulu. Baru kamu bisa explore kiri dan kanan. Kalau kamu tidak punya pekerjaan income stabil, bagaimana caranya kamu membesarkan pekerjaan? Jadi ya, jadi kayak saya kalau ditanya ini pekerjaan utama, bukan. Pekerjaan utamanya kakak ya mengajar ASN. Kalau ditanya ini untuk apa, sebenarnya jawaban saya ini bentuk, ada namanya pernah dengar pasti aktualisasi diri, pernah dengar? Jadi di sini tempatnya saya explore yang mungkin belum pernah saya explore. Selanjutnya mungkin kendalanya bank bisnis ini. Kendala sampai detik ini tidak ada. Alhamdulillah tidak Alhamdulillah, ada. lancar. Kalaupun ada kendala, paling ada penolakan dari, misalnya ada project yang tidak goal gitu. Kita kerjasama dengan pihak lain atau sekolah lain, ada yang tidak goal lah, itu biasa. Kendalanya yang itu, tapi itu bukan kendala sebenarnya. Itu tantangan. Berarti tidak kalau karena kita menjual jasa berarti tidak ada regulasi, Tidak, kalau jasa itu tidak ada regulasi halal atau haram. tidak ada. Tidak ada legasi halal haramnya, satu. Tidak butuh, tidak ada laba ruginya. Apanya rugi kalau jasa? Jadi setiap project pasti ada untung. Nah, permasalahannya untungnya banyak atau sedikit kan kita yang tentukan. Itu bedanya jasa dengan produk konvensional. Konvensional ada margin. Nah, jadi misal saya jual HP ini, harga HP pokoknya 4 juta, saya jual ke kamu 5 juta, berarti marginnya 1 juta. Jasa tidak begitu. Jasa tidak begitu. Kalau jasa yang menentukan adalah kualitas jasa kamu ke mereka. Contoh ya, ada orang yang berani bayar saya sekali konsultasi itu ratusan ribu, tidak sampai sejam. Itu maksudnya kan? Tapi bukan saya yang tentukan. Tapi karena mereka paham kualitas konsultannya kita, makanya mereka mau bayar sedikit. Jadi enggak, bahasa asingnya Bayar skill. ada, pernah red card, pernah dengar red card? Pernah tahu. Red card saya paling tinggi kalau jadi konsultan ya 1,8 per 1 jam. 1,8 Per 1 jam. per 1 jam. Itu maksudnya ya. Nah, saya buka memang nih, tapi itu nanti tidak usah ditulis ya. Cukup kalian yang paham. Ini untuk jadikan kalian motivasi ke depan, kalian mau jadi apa? Kan kalian manajemen bisnis kan? Mau kau bikin bisnis terserah, atau kalian mau jadi akademisi terserah. Saya akademisi. Ya. Pernah buat produk UMKM kayak begini, bukan kafe, warung, tapi tidak berkembang. Kenapa tidak berkembang? Karena COVID benar. Makanya saya kembali ke core saya awal, akademisi. Kenapa saya tidak buat konsultan pendidikan? Dibuatlah perusahaan itu. Ternyata lebih santai. Saya tidak perlu gaji pegawai, nggak perlu gaji harian, tidak perlu pikir ada Pembeli. pembeli atau tidak. Saya tidak perlu sewa sempat yang ratusan juta kayak gini. Nggak. Nah ini 1.000 kilo. Terakhir mungkin harapan untuk kedepannya. Harapan untuk ke depan, pertama, bimbingan belajar itu sudah banyak. Nah, harapan saya mainnya sehat, karena dia berbasis jasa. Kadang kalau kita
kerjasama dengan beberapa sekolah itu mainnya dalam tanda petik ya, main tendernya itu agak kasar, kadang tidak masuk di akal tendernya. Ya, misalnya biaya jasanya itu sekian juta, itu biaya standarnya. Nah, ternyata mereka bayar lebih di bawah. Nah, itu biasanya yang membuat bimbingan-bimbingan kecil tidak berkembang. Saya pribadi tidak bersaing dengan bimbingan-bimbingan yang besar itu, tidak. Karena saya pun kerjasama dengan mereka. Sama sebenarnya. Nah, jadi sekarang itu tahu dokter nggak? Nah, jadi anggaplah saya dokter. Dokter itu ada praktek pribadinya. Cocok? Ada tempat dia praktek kalau pagi hari. Ada tempat dia praktek di rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C. Paham ya? Kalau dia spesialis ya. Anggap saya begitu sekarang. Ada tempat bimbingan mengajarku. Ada praktekku sebagai ASN. Ada tempat praktekku di bimbingan lain. Saya ngajar di 3 bimbingan. Besar-besar semua. Tidak perlu saya sebut. Besar-besar semua. Bahkan skalanya se-Indonesia itu bimbingan. Yang ada guru-gurunya, saya ngajar di situ. Ada bimbingan besar di Sudiang, saya ngajar di situ juga. Ada juga bimbingan pecahannya yang punya cabang bimbingan lokal terbesar di Kota Makassar, cari aja. Saya juga pernah ngajar di situ. Mungkin cukup ya. Nah, jadi kalau ditanya pemasukannya gimana, jawabannya cukup. Tidak berlebih. Mungkin bisa dikasih closing statement dulu untuk closing ala-ala statement, ya. nanti untuk para mahasiswa yang sudah lulus ataupun masih di tengah jalan. Saya begini saja, ada prinsip dari SD yang kakak pegang. Kalau ada 1000 orang sukses, tidak apa-apa saya orang ke 1000. Kalau cuma 100, saya orang ke 100 tidak ada masalah. Bukan yang nomor 1 yang ada. Cuma 10, saya orang ke 10 tidak ada masalah. Tapi kalau cuma 1, pastikan dirimu itu kamu. Makanya kalau ditanya saya rugi, sering rugi. Saya pernah buka warung rugi puluhan juta. Hilang modal, tidak balik modal. Saya terangkat ASN itu nanti 7 kali daftar. Jadi berapa kali gagal? 6 kali gagal. Saya daftar kampus, Unhas tolak saya 2 kali, UI tolak saya 2 kali, ITB tolak saya 1 kali, UNAIR tolak saya 1 kali. Kedinasan saya ditolak STIS, ditolak STAN. Ditolak itu berarti tidak lulus ya. Jadi Kesimpulannya, kalau kamu tidak mencoba, tidak ditahu di mana letak diri kamu berada. Itu sih. Kalau kamu tidak mencoba, kalau ada kesempatan, coba. Kalau tidak ada kesempatan, buat kesempatan itu jadi ada. Makanya saya bilang, kalaupun cuma 10 orang, saya peringkat 10, tidak ada masalah. Kalau sisa 1, pastikan dirimu itu. Terakhir, jangan lihat halamannya orang lain. Paham ya? punya halaman sendiri deh. Halaman sendiri, siram baik-baik, kasih subur baik-baik. Kalau mau jadi kayak halamannya orang ya buat sendiri. Oke? Mungkin cukup. Kami sangat berterima kasih, tidak sengaja bertemu di sini dan ternyata kami bertemu dengan orang yang hebat. Oh tidak, saya hanya ngantar istri pergi nongkrong. Oh. Nah, Terima kasih Kak atas kesempatannya. Yuk.